Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Segala puji syukur kita haturkan atas kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Allah masih menitipkan iman di dalam diri kita sehingga dengannya mendorong kita untuk selalu menambah istiqomah di dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan hidup kita, agar insyaallah kita bisa selamat dalam kehidupan dunia ini, terlebih nanti pada kehidupan kelak insyaallah setelah kematian kita. Para ikhwah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwah wal akhwat yang dirahmati oleh Allah, malam ini tadi beberapa ikhwah yang meminta izin untuk tidak hadir ta'lim karena beliau ingin mengambil pahala yang lain. Saya tanya apa tadi? Dia bilang tempat saya kerja punya rumah meninggal dunia sehingga harus dikebumikan maghrib ini. Iya, dari Kolaka tadi sampai maghrib ini mau dikebumikan. Ini keutamaan besar juga bagi mereka yang bisa mengurus jenazah. Ya, kata Rasulullah, man syahidal janazah, ya, siapa yang menyaksikan jenazah hatta yusalla, sampai disolatkan, falahu qirat, untuknya satu pahala, ya, satu qirat, pahala satu qirat. Yang kemudian menyaksikannya sampai dikebumikan, falahu qiratan, maka dia mendapatkan dua pahala, dua qirat, ya. Ditanya Rasulullah, apa itu qirat? Qiratan, dua qirat itu ya Rasulullah. Rasul mengatakan mislul jabalain al-azimain, seperti gunung yang tinggi yang besar. Ya, dua gunung yang tinggi yang besar. Iya, dan ini mengingatkan kepada kita bahwa kematian ini tidak mengenal siapapun. Ya, entahkah kaya miskin, pejabat, rakyat jelata, ya, ketika dia ingin datang tidak mengenal. Ya. Dan ini menjadi nasihat yang tidak ngomong, ya, nasihat yang tidak berbicara kepada kita bahwa semua yang kita kumpulkan di muka bumi ini pada akhirnya kita akan tinggalkan, ya, kita akan tinggalkan. Ya, jadi harta yang kita kumpulkan entah ke dia yang akan meninggalkan kita atau ke kita yang akan meninggalkannya, dan ini sesuatu yang pasti. Baik ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga si mayit, ya, bisa mendapatkan ketenangan di sana di alam barzakh, diampuni segala dosa-dosanya, ya, diberikan kelapangan pada kuburnya, diberikan ganti yang terbaik dari dunia ini, dan semoga keluarga yang ditinggalkan, ya, mereka diberikan ketabahan dan kesabaran. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin di Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Pekan lalu kita masih di pembahasan syubhat. Ya, kita belum menyelesaikan pembahasan tentang syubhat. Di sini penulis mengatakan wa misalat syubhah katsirah. Permisalan contoh tentang syubhat itu banyak sekali. Wal muhim minha misalan, dan yang paling penting di antaranya ada dua hal. Nah, ini yang kita akan bahas, ya.
dua contoh syubhat yang sangat penting. Misal awal, contoh yang pertama, asyakku fi subha, asyakku fi sababil muhallal awil muharram, ya, yaitu keraguan terhadap sebab yang menghalalkan atau mengharamkan. Ini yang kita bahas kemarin, keraguan ya terhadap sebab yang menghalalkan dan mengharamkan. Ini ada 4 poin jenisnya, kata penulis. Nanti yang kedua, bercampurnya sesuatu yang haram dan halal, ya, sehingga perkara tersebut menjadi samar. Ini nanti yang kedua juga memiliki 3 bentuk, ya, yang harus kita ketahui secara bersama. Jadi kita masuk yang contoh pertama, keraguan terhadap halal dan haram. Ini ada 4 jenis. Ya, kita bahas pekan lalu. Jenis yang pertama, an yakunal hallu ma'luman min qabl, yang sudah diketahui kehalalannya sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa ini halal. Ya, summa yaqa syakku fil muhallal, kemudian dia ragu terhadap sesuatu yang halal. Dia ragu kehalalannya. Ya, kita sudah kasih juga contoh tentang hewan buruan yang tenggelam, ya, talama ide. Dia mati tenggelam atau mati karena kita tembak. Ya. Jadi dia halal, tetapi karena penyebab kehalalannya diragukan karena tenggelam, dia mati. Kita dapati dalam keadaan sudah mayit, bangkai tenggelam, ya, besar kemungkinan dia mati tenggelam. Jadi kita ragu kehalalannya. Maka ini, ya, syubhat seperti ini ditinggalkan, kata penulis. Yang kemudian yang kedua, an-naw'u tsani an ya'rifa al-hal wa yashukku fil muharram. Dia sebelumnya diketahui haram, halal, tetapi kita ragu apakah ini haram. Iya. Maka ketika terjadi seperti ini, kata penulis, kita kembali kepada hukum asal bahwa dia adalah halal. Ya. Kembali kepada hukum asal. Kemudian ini yang ketiga yang akan menjadi pembahasan lanjutan kita malam hari ini. An-naw'u tsalis an yakuna al-aslu at-tahrim. Ya, diketahui sebelumnya dia adalah sesuatu yang haram. Walakin tara'a ma yujabu at-tahlil bi dhannin ghalibin fa huwa mashkukun fihi. Ya, akan tetapi jamaah sekalian, ya, muncul keraguan-raguan, muncul kemungkinan bahwa hal ini halal, dan ini didorong dengan dugaan yang kuat bahwa ini adalah sesuatu yang halal, sehingga mashkukun fih, sehingga keharamannya diragukan. Iya, diragukan keharamannya. Dia diketahui haram, ya, tapi diragukan keharamannya karena ada dugaan yang mengatakan dia halal. Ya, dan dugaannya kuat. Ya, wal ghalibu halluhu. Ya, dan ghalibnya yang mendominasinya adalah kehalalannya. Dia halal kalau dalam kondisi seperti ini. Ya, apa contohnya? Contohnya adalah an yarmi ila saydin fayaghibu anhu. Dia kemudian membidik hewan buruan, entahkah dengan panah, entahkah dengan tembakan, ketapel, atau jenis yang lain yang merupakan senjata berburu yang modern. Ya, mungkin kita tidak tahu, mungkin ada alat yang lebih canggih saat ini. Intinya kita membidik hewan buruan kita. Kemudian dia pergi meninggalkan kita, artinya dia lari karena ditembak, ya. Summa yudrikuhu maitan, dan dia mendapatinya, dia cari di mana hewan yang dia tembak tadi itu, dia cari, dia mendapatinya sudah dalam keadaan tidak bernapas, sudah bangkai, mati. Ya. Walaysa alaihi atharu siwa sahmihi, dan tidak ada tanda-tanda yang lain dari hewan ini kecuali tanda tembakannya. Ya.
Fahadha zahirun fihi al-hillu atau al-hal. Maka ini sudah jelas bahwa hewan ini halal. Iya. Li'anna al-ihtimal idza lam yastanid ila dalil iltahaqa bil waswasah. Iya. Karena kemungkinan ini tidak disandarkan pada indikator keharaman, maka ini adalah waswas, ya. Hanyalah waswas. Nah, kemudian penulis mengatakan, fa imma in zahara alaihi asaru sadmah aw jaraha ukhra iltahaqa bin naw'il awwal. Jikalau dia dapati di dalam hewan tersebut ada semacam benturan, ya, ada benturannya, atau ada luka yang lain, semisal cakar, ya, cakar hewan mungkin, atau gigitan hewan yang lain, ya, pada hewan tersebut yang dia tembak, maka dia kembali kepada yang pertama tadi, ya, jenis yang pertama tadi, syubhat jenis yang pertama. Didapati kemungkinan bahwa ini sudah diterkam hewan lain dan mati karena terkaman, atau mati karena benturan, atau mati karena jatuh dari gunung, maka ini haram. Yang bisa dipaham, ya? Jenis yang keempat, an-naw'ur rabi' an yakuna al-hallu aw al-hillu ma'luman. Diketahui sebelumnya ini halal, walakin yaglibu 'ala dhann Qur'an muharram bisababi mu'tabar fi ghalabati dhann syar'an. Akan tetapi secara praduga dia haram, ya, dan ini mendominasi akan keharamannya, ya. Ya, disebabkan dengan praduga yang sesuai dengan syar'i, sesuai dengan syariat, ya. Di sini disebutkan misalnya, ya, an yuaddi ijtihaduhu ila najasatin ahadi al-ina'ain bil i'timad ala alamati al-mu'ayyinah tujibu alaihi adh-dhann. Contohnya, penulis mengatakan dia kemudian melihat najis, ya, dia berijtihad pada najis, ya, yang ada di salah satu dua bentuk bejana, ya, dua bejana yang bersandar pada tanda tertentu, ya, yang kemudian membuatnya yakin fatujibu tahrimun syurbihi, maka menyebabkan keharaman untuk meminum dengan kedua bejana tersebut. Ya, jadi di sini awalnya kan diketahui halal, tapi karena ada hal yang kemudian dia lihat secara jelas, ya, akan keharamannya, dan dia sesuai dengan syariat, ya, maka dia tidak boleh meminum dengan menggunakan bejana tersebut, di salah satu di antara dua bejana tersebut. Jadi tadi semua halal, ya, kita lihat, tetapi dia melihat jelas ada sesuatu yang haram di situ, maka dan dia yakini bahwa dia adalah sesuatu yang haram, maka tidak boleh minum dengan menggunakan bejana tersebut. Kama aujabamat al-wudu' bihi, sama dengan dia berwudu menggunakan bejana tersebut, maka tidak boleh.
dia haram. Nah, itu jemaah sekalian yang keempat ya, dari jenis syubhat ya, antara halal dan haram. Nah, kemudian kita masuk pada misalus tsani. Permisalan yang kedua, di sini penulis mengatakan an yakhtalital haram bil halal. Ini bercampurnya antara halal dan haram. Syubhatnya ini bercampur antara halal dan haram. Iya. Wa yashtabihu al-amru fihi. Wa dzalika ala adri. Ya, sehingga dengan ini menjadi ragu, ya. Karena bercampur dengan harta halal dan haram sehingga menyebabkan dia ragu. Maka ini ada 3 contoh yang disebutkan oleh penulis di sini. Ya, yang pertama ahaduha idza ikhtalatat maitatun bimudakkah. Jikalau bercampur antara bangkai ya dengan hewan sembelihan. Bangkai kan haram ya. Hewan sembelihan halal. Bercampur ya. Dia tercampur. Au bi asyrah minal mudakkiyah, atau 1/10 daripada hewan sembelihan. Jadi di sini bercampur antara hewan sembelihan dengan hewan yang bangkai sama jumlahnya, atau 1/10 daripada hewan yang sudah disembelih ya, yang halal tapi tercampur dengan hewan yang bangkai ya, yang tidak disembelih atas nama Allah ataukah dia mati kemudian dicampur di situ. Ya lebih banyak yang halal ya, 1/10 yang halal. Wa nahwi dzalika minal adad al-mahsur ya. Bilangan tertentu lainnya juga demikian ya. Nah, dan kemudian di sini disebutkan lagi contoh yang berikutnya, an tashtabiha ukhtahu bil ajnabiyat ya. Berkumpulnya atau berbaurnya adik perempuannya kepada wanita-wanita ajnabiyat, pada wanita-wanita yang bukan mahram. Kata penulis, ini fahadhihi syubhatun yajibu ijtinabuha. Maka ini bentuk syubhat yang pertama, ini wajib untuk kita tinggalkan. Jadi kalau bercampur bangkai dengan hewan yang halal, yang sudah disembelih dengan halal, hewan sembelihan, itu tinggalkan. Ya, wajib kita tinggalkan. Atau ada adik kita bercampur dengan wanita yang lain, kita cari-cari adik tak, mungkin ada yang sama mirip dengan mukanya, kita tatap-tatap ya, itu tidak boleh. Karena dia bukan wanita mahram kita, ya. Kita tidak boleh menatapnya. Itu jamaah sekalian, kita wajib meninggalkan syubhat seperti ini. Asani, yang kedua pada contoh ini, ad yakhtalita haram mahsur bihalal ghaira mahsur ya, an yakhtalital haram mahsur bihalalin ghairu mahsur. Bercampurnya sesuatu yang haram yang diketahui jumlahnya ya, jadi haram ini diketahui jumlahnya, dengan bercampur halal yang tidak diketahui jumlahnya. Ya, begini syubhat ya.
kama law ishtabahat ukhtuhu aw 10 radha'i biniswati baladin kabir. Nah, disebutkan juga di sini seperti berbaurnya adik perempuannya atau 10 saudari sesusuannya, iya, di sebuah baldah atau kota yang besar, iya, atau kabupaten kota atau kecamatan bersebar, ya, dia punya saudari sesusuan yang ada di satu tempat. Ini akan menyulitkannya nanti, kata penulis. Fala yalzam bihadza ijtinabu nikahi ahlil baladnya. Maka ini tidak kemudian meninggalkan untuk menikahi salah satu di antara ahlil baldah, ya, orang atau wanita di kota tersebut, ya. Ballahu an yankiha man syaa minhunna, ya, akan tetapi atau bahkan dia harus menikahi sesuai dengan apa yang dia ingin, sesuai dengan siapa yang ia ingin nikahi di kota tersebut. Ini contohnya, dia bercampur antara haram, ini kan dia haram, ya, menikahi wanita sesusuannya atau saudarinya sendiri, tapi dia bercampur dengan yang banyak, ya, maka tidak menjadi penghalang untuk dia menikahi wanita di kota tersebut, ya. Lianna fi tahrimihinna harajan kabiran, karena pengharaman untuk menikahi mereka di sini, ya, wanita-wanita yang banyak itu menjadi kesulitan yang sangat besar baginya. Ya, kemudian di sini penulis mengatakan, wa kadzalika min man alima anna malad dunya khalaqahu haram qat'an, ya, dan juga seperti seseorang yang mengetahui bahwa harta dunia ini telah bercampur dengan haram, ya, lam yalzamhu tarku syira' wal akal, maka tidak mengharuskan dia untuk meninggalkan jual beli, ya, dan makan. Ini contoh yang dia sebutkan, bahwa ketika harta di dunia ini bercampur, ya, yang halal maupun yang haram, dan jumlahnya kita tidak tahu lagi, ya, maka kita tidak terhalangi untuk kemudian melakukan transaksi jual beli maupun makan. Karena kata penulis, li'anna fi dzalika harajan, karena demikian sesuatu yang sulit, ya. Wa qad alima Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu anna fil nas man yurabi, ya, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah mengetahui bahwa manusia ada di antara mereka melakukan transaksi riba, ya. Wa ma taraku ad-darahim bil kulliyah, beliau kemudian tidak meninggalkan uang secara mutlak, ya, artinya tidak meninggalkan jual beli atau perdagangan, tidak meninggalkan uang secara menyeluruh, ya. Wa anna, kemudian di sini wa anna mijanna suriqa fi zamanihi, dan sesungguhnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebuah perisai baju perang, ya, baju perisai yang kemudian dicuri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taraku syira' majin, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu tidak meninggalkan untuk
membeli baju perisai, padahal kan ya sesuatu yang tidak baik ya. Hasilnya bersebar di tengah masyarakat, jangan sampai dibeli lagi baju itu, beliau tidak tinggalkan ya. Fajtinabu hadza min wara' al-waswas, karena meninggalkan atau wara' dengan hal seperti ini adalah bentuk waswas yang menghalangi kita untuk melakukan transaksi jual beli atau menghalangi proses kehidupan bermasyarakat ya. Karena waswas kita jangan dibeli, jangan sampai itu nanti dibeli ya, sesuatu yang didapatkan sesuatu yang haram bersebar di masyarakat ya. Itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salis, yang ketiga, dan ini yang menjadi pembahasan terakhir kita insyaallah. An yakhtalita haram la yuhsar bihalal la yuhsar, bercampurnya sesuatu yang haram yang tidak terhitung dengan sesuatu yang halal juga tidak terhitung. Ini global ya. Tidak ada yang tahu halalnya ataupun haramnya, bersifat global. Ya kahukmil amwal fi zamanina hadza, seperti hukum harta atau uang di zaman kita ya. Di sekarang ini ya, zaman kita, fala yahrumu bihadzal ikhtilaf ya, dan ini tidak menjadikan haram ya, ikhtilat ini tidak menjadikannya haram. Illa an yaqtarina bitilkal ain alamatu tadullu ala annahu minal haram, kecuali ada kejelasan ya tentang keharaman barang tertentu sehingga akan menjadi haram ya. Kalau tidak, maka secara umum hukumnya halal. Nah, itu kata penulis. Ya nahu, contohnya an ya'khudahu min yadil sultan az-zalim. Ya, mengambil sesuatu dari tangan mengambil sesuatu dari sultan yang zalim, itu mengambil dengan cara yang benar ya. Itu halal ya. Fa in lam yakun lahu alamah, kalau pada harta itu tidak ada tanda keharamannya, maka boleh ya. Biasanya kan ada zalim ya. Siapa yang pemerintah yang zalim, pemimpin yang zalim ya, Fir'aun misalnya mengambil harta dengan zalim ya, kita boleh mengambil hartanya ya dari tangannya dengan cara yang benar ya. Bisa kita jual beli dengan dia, mengadakan transaksi jual beli dengan dia. Kita penting tidak ada kejelasan bahwa hartanya itu menunjukkan sesuatu yang haram ya. Ini karena bercampur hartanya ya, bercampur harta yang halal maupun harta yang haramnya. Nah, itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata penulis, fatarakahu wara', ketika meninggalkan jual beli atau mengambil harta dari seorang pemimpin yang zalim, meninggalkannya itu lebih wara'. Wala yahrumu dzalika, akan tetapi ini tidak menjadi sesuatu yang haram untuk kita mengambil darinya. Li'annahu qad alima fi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ba'dahu ya, karena sesungguhnya diketahui di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa, khalifah setelah beliau, anna athmanal khumur wad darahim ar-riba ya wa gululul al-ghanimah ya, mereka ketahui bahwa
harga al-khumur, khamar ya, minuman keras, wa darahimur riba, dan uang-uang riba, dirham-dirham yang riba, wa gululul ghanimah, curian ghanimah, ikhtalatat bil amwal, itu bercampur dengan harta-harta yang lainnya. Wa qad adrakat as-sahaba nahabal madinah wa tasarrufa zulmah, dan sesungguhnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perampasan di kota Madinah, ya. Wa tasarrufa zulma, dan transaksi yang sifatnya zalim, walam yamna'u minasyira'i bisuq, dengan semua itu yang terjadi, ya, Nabi dan para khulafaur rasyidin itu tidak meninggalkan atau melarang untuk melakukan transaksi di pasar. Jadi percampur bauran harta yang halal maupun harta yang haram secara global yang tidak diketahui jumlahnya, maka ini tidak mencegah kita untuk melakukan transaksi di pasar-pasar. Walaula sihhatu dzalika lanusadda baba jami'at tasarrufat, ya. Kalau demikian ini tidak benar, tidak sahih, ya, maka akan ditutup semua jenis transaksi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak demikian, ya. Fa innal fisq yaglibu 'alan nas, karena sesungguhnya kefasikan di masa itu, ya, lebih banyak daripada tersebar di tengah masyarakat. Ya, lakinnal asal fil amwal al-hillu, akan tetapi asal daripada harta itu adalah halal. Wa idza ta'arada asl wa ghalib, dan jika bertolak belakang antara asal, ya, harta ini asalnya halal, dan kemudian bertolak belakang dengan ghalib. Ghalib itu kebanyakannya, ya, sesuatu yang haram, ya, ghalibnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. wala amarata 'alal ghalib, dan tidak ada sesuatu yang menunjukkan sifat dominan tersebut, ya. Hukmu bil asal, maka hukumnya kembali ke asal. Kembali ke asal. Yang sampai ada yang tanya bagaimana ketika terjadi benturan antara harta yang halal dengan keumuman atau sifat dominan harta yang haram yang bersebar, ya, maka di sini dijawab hukumnya kembali ke asal, ya, bahwa hal demikian halal. Ya, kalau misalnya kita tidak mengambil hukum begini, tidak ada transaksi yang berjalan, jemaah sekalian rahmati Allah. Betapa indahnya Islam, ya, sudah mengatur dan hikmah sekali, ya, untuk kelangsungan hidup kita di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, nanti ada pembahasan berikutnya, kita dilarang untuk bertanya. Ketika kita dikasih hadiah, dikasih apalah, kemudian kita bertransaksi sama mereka, kita tidak boleh bertanya. Tunggu dulu, secari dulu asalnya, apakah yang kamu dapatkan ini dari halal maupun haram, ya. Ada nanti pembahasan berikutnya. Kama qulna fi tin asy-syawari wa awani al-musyrikin, ya, sama seperti kita akan bilang tanah di jalan-jalan dan awani al-musyrikin, dan bejana-bejana orang-orang musyrik,
Ya, di sini contoh lagi disebutkan faqad tawadda'a Umar radhiyallahu anhu min jarrati nasraniyah. Ya. Sesungguhnya Umar itu pernah berwudu dengan memakai gucinya wanita Nasrani. Ya. Ma'anna mashrabahumul khamar. Ya. Padahal mereka ini orang-orang Nasrani minumannya adalah khamar. Ya, minumannya khamar. Wa mat'amuhum al-khinzir, makanannya adalah bawi, ya babi. Wala yahtarizuna min najasah, dan mereka itu tidak menjaga diri mereka terhadap sesuatu yang sifatnya najis. Ya. Nah, ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Umar pernah berwudu dengan menggunakan guci dari mereka, padahal minumannya khamar, makanannya babi, dan tidak menjaga diri mereka dari sesuatu yang haram. Maka di sini jamaah sekalian, Syekh Albani mengatakan, ya, dan dibolehkan menggunakan bejana orang-orang kafir karena telah sah dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berwudu dari mazadah. Mazadah itu tempat air dari kulit binatang, dari wanita musyrik. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga pernah sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, kami berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mendapatkan bejana kaum musyrikin, ya, dan tempat minum mereka. Lalu kami menggunakannya dan beliau tidak mencela perbuatan ini atas mereka. Ini hadis riwayat Abu Daud. Ya, ini boleh ya kita menggunakannya. Ya, wa kanat as-sahabah talbasul fira'a al-madbughah was-siyab al-masbughah. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu itu memakai pakaian fira' al-madbughah. Al-fira' ini semacam pakaian yang berbulu yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Iya. Wasiyab al-masbughah, dan pakaian yang dicelupkan di pewarna. Ya, kenapa disebutkan ini? Jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bangkai itu haram ya, tapi dia disamak itu menjadi halal. Misalnya ada sapi yang mati itu kan bangkai, tapi kulitnya bisa disamak. Ya. Kemudian bisa digunakan untuk pakaian. Ya, padahal kalau orang kafir kan tidak mengetahui lebih jelas tentang hukum ini disamak. Tapi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggapnya boleh, kan sudah disamak toh. Ya, kemudian penulis mengatakan, wa man ta'ammala ahwalul dibaghin was-sabbaghin. Ya, siapa yang kemudian bermuamalah dengan kondisi orang-orang yang ad-dibaghin, yang menyamak ya, atau yang as-sabbaghin, yang mencelupkan ke pewarna, alima ghalaban najasah alaihim, maka dia akan ketahui bahwa itu mendominasi adalah sesuatu yang najis. Iya. Fayadullu dzalika ala annahum lam yakunu yahtarizuna illa min najasatin musyahadah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat dulu sallallahu ridwanullahi alaihim jami'an, ya, mereka tidak terlalu memperdulikan ya sesuatu yang najis yang tidak
terlihat oleh mata kasat, ya. Au yakunu 'alaiha alamah, atau mereka fokus kepada najis yang bisa dilihat, yang memiliki tanda-tanda kenajisan, ya. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa amma dhann alladhi yustafad min raddil waham ila majaril ahwal falam ya'tabiruhu. Ya, adapun semacam keraguan yang kemudian keraguan itu akan menghalangi kondisi yang telah berjalan, akan merusak kondisi masyarakat yang telah berjalan, falam ya'tabiruhu, mereka kemudian tidak terlalu mementingkannya, ya, hanya sekedar was-was saja, hanya sekedar azan, keraguan saja, mereka tidak terlalu memperhatikannya, ya, apalagi mengganggu kondisi yang telah berjalan. Fa in qila, jika ditanya, qad kanu yatawassa'una fi umuri taharah, ya, ketika dikatakan sesungguhnya mereka itu yatawassa'una fi umuri taharah, mereka itu membuka lebar akan bolehnya akan persoalan taharah, ya, tidak terlalu ketat persoalan taharah. Mereka ada yang menganggap demikian, ya. Wa yahtarizuna min syubhatil haram, dan mereka itu sangat hati-hati dari syubhat yang sifatnya haram, ya. Famal firaq, ya, apa bedanya? Qulna, ya, kata penulis jawabannya, in aradta annahum kanu yusalluna ma'an najasah fa batil. Jikalau engkau menganggap para sahabat ridwanullahi alaihim itu mereka salat dengan najis, ya, dengan menggunakan hal-hal yang sifatnya najis, kayak kulitnya, pakaiannya tadi yang terbuat dari, ya, ada orang yang menganggap bahwa sahabat itu kalau masalah taharah mereka terbuka lebar, ya, tidak terlalu ketat sehingga memakai pakaian yang najis, ya, dari pakaiannya itu. Ini kata penulis, kalau engkau menganggap demikian, mereka sahabat salat dengan menggunakan najis, maka batil. Ini tidak benar, ya. Ya, karena, ya, kalau kita bahas tentang fikih, mereka para sahabat sangat menjaga diri dari segala bentuk najis ketika menghadap kepada Allah. Ya, dari segi kehidupan sehari-hari, ya, itu menjelaskan kepada kita bahwa ini boleh dipakai, tidak menjadi haram, yaitu, ya, jangan beranggapan bahwa sahabat memakai pakaian yang najis ketika melaksanakan salat. Wa in aradta annahum ihtarazu min kulli najasah yajibu ijtinabuha fasahih, ya. Dan jika engkau mengharapkan, ya, jika engkau menginginkan atau menganggap bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtarazu min kulli najasa, dia kemudian sangat, ya, menjaga terhadap semua bentuk najis, ya, yang kemudian wajib untuk ditinggalkan, maka itu yang benar. Ya, sahabat ridwanullahi alaihim jami'an itu berusaha keras untuk meninggalkan, ya, yang najis. Ya, wa amma tawarru'uhum 'ani syubhah, dan adapun wara' mereka terhadap syubhat, fakana bi tariqin kaffin nafs amma laysa bihi ba's makhafatan ma bihi ba's, ya. Dan
bentuk wara' mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bi tariqi kaffin nafs, ya, menahan jiwa dari segala sesuatu yang tidak mengandung dosa, makhafatan ma bihi ba's, karena mereka takut akan jatuh kepada sesuatu yang mengandung dosa. Itu waroknya sahabat, ya, menahan jiwa mereka dari segala sesuatu yang tidak mengandung dosa. Iya. Karena kalau mengandung dosa pasti jatuh kepada sesuatu yang dosa juga. Ya, mereka khawatirkan demikian. Ya, dan ini kalimat terakhir insyaallah akan menutup. Wan nafsu tamil ila amwal kaifa kanat bi khilafi an-najasah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, jiwa kita ini itu selalu condong kepada harta, ya. Bagaimanapun kondisinya, kata penulis, jiwa kita ini cenderung kepada harta, bi khilafi anjas, ya, berbeda dengan najis, ya. Wa qad kanu yamtani'una mimma yushghil qulubuhum minal halal. Dan mereka sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, mereka mencegah diri mereka dari sesuatu yang menyibukkan hati mereka, ya, dari sesuatu yang haram, ya, dia menyibukkan hati mereka dengan sesuatu yang halal terus menerus. Dan kata penulis wallahu a'lam, ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Insyaallah pekan depan kita masuk pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waktu telah habis. Kita ucapkan jazakumullah khair ala husni ihtimamikum, dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.